bisa ulangi. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum, selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu harus semangat dong ya kan. Dan saya Kak Rose, ya penyemangati Anda selalu di acara Rumpi No Secret. Ada Reza yang menemani kita hari ini dan sudah hadir beberapa bintang tamu. Dan hari ini juga masih Rumpi spesial edisi ulang tahun Transmedia ke-23. No Secret. Nah sebelum kita ngobrol sama ini bintang tamu ini, mereka punya sejarah yang panjang juga bersama Trans TV khususnya ya. Tapi nanti kita ajak ngobrol, kita ke pojokan dulu untuk membahas hal-hal apa sih yang kita highlight yang masih ramai menjadi perhatian publik, menuai banyak komentar pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya aku cocok nggak sih pakai seragam ini? Kelihatan langsing nggak? Kelihatan langsing nggak? Sing. Oke lah ya. Ya baik. Cuman ngaca ya. Oke kita lihat ini apa sih yang lagi rame karena menjelang akhir tahun banyak sekali recap ya kan. Platform apa recap. Nah ini khusus untuk platform transportasi antar makanan ya. Antar transportasi dan juga pesan-pesan makanan, ojol, itu juga bikin recapnya. Jadi berapa nih dalam setahun kita berbelanja gitu kan. Yang pertama yang mengeluarkan ini ya, kita lihat Tasya Farasya. Berapakah dia habiskan untuk belanja selama setahun dari 10 Desember 2023 sampai 2024 adalah Rp135.480.800. Dan ternyata ada yang lebih gong, ada yang lebih banyak lagi yaitu Amanda Manopo. Ya, berapakah? Aku pikir aku berubah, ternyata tetap tidak kata dia ya. Dari 14 Desember 2023 sampai 14 Desember 2024 totalnya adalah Rp259.448.992. Ada yang tahun lalu ya? Coba kita lihat tahun lalu. Iya, 2022. Coba berapa Amanda Manopo tahun 2022? Oh, harusnya hapus di aplikasi ini kerja tiap hari pesan makanan doang katanya. 253. Yang tahun ini berapa tadi? 200 berapa? 50? 259. Ada kenaikan sedikit ya. Apa itu karena PPN-nya naik apa gimana? Ini baiklah. Oh, komentar. Aku nggak pernah punya recap ya, bukan berarti aku pelit ya. Bukan ya? Ya aku gak pernah punya recap ini. Karena aku emang gak punya aplikasinya. Biasanya kalau aku pesan makanan, aku pesan lewat orang. Iya kan? Jadi aku menyumbang banyak itu dalam recap-recap kalian. Sombong, bohong. Padahal tahun ini kayaknya gak banyak deh. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Terima kasih Amanda sudah membantu perputaran ekonomi. Berharap semua orang berduit membelanjakan uangnya ke UMKM agar perputaran ekonomi berjalan sehat. Amin. Aku setuju sih ini ya. Oke yang berikutnya. Gimana gak banyak? Mada setiap order selalu sama buat kru juga. Ya banyak katanya gitu. Yang berikutnya itu yang dia jajanin apa ya sampai segitu. Ya kadang-kadang kecil-kecil kali setiap hari jadi banyak ya. Oke kita bagi coba 259 juta dibagi 360 hari. Berarti sehari dia belanja berapa? Coba hitung cepat kalkulator. Hah? Udah? Oh gini ada. Per bulan ya kan. Bagi 12 jadi sebulan itu 21 juta. Per hari sekitar 720 ribu. Sehari makan 3 kali. Ya itu sekitar 240. Ya kira-kira segitu. Ya gitu ya. Begitu. Ini kalau buat makan sendiri ya bisa juga ya. Buat beli-beliin orang juga bisa ya kan. 240 itu makan sama minum ya kan. Minum aja berapa tuh kopi? Kamu jangan nyindir-nyindir. Oke, komentar netizen yang lainnya juga kita baca. Kira-kira Amanda pakai kode promo nggak ya? Yang berikutnya. Penasaran sama Nagita Slavina. Oh, itu kayaknya lebih banyak lagi ya. Kita tunggu rekap dari dia ya. Ada lagi komentarnya? Nggak sebanding kebaikannya kalau bisa runtuhin rumah tangga orang. Aduh, dengan hanya membaca komentar ini saja, itu membuat akhir tahun aku akan dipenuhi oleh komen-komen hatersku. Kasih ya. Oke, yang berikutnya kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Langsung, ada 3 yang hadir hari ini. Ada Virni Ismail, ada Ferry Mariade, dan juga Papam. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ferry Mariadi, artis kelahiran 1974 yang menikah dengan Deswita Maharani sejak 2012 dan dikaruniai seorang putra ini pernah menjadi pemain ngelenongnya selama 3 tahun bersama Deswita dan menjadi anggota geng motor diprediksi sejak 2018 dengan julukan El Kartika.
Virnie Ismail, artis sekaligus politisi kelahiran 1979 yang pernah menjadi pemain ekstravaganza pada 2004, membintangi film Koper tahun 2006 dan mengikuti Pilkada 2024 sebagai calon wakil Bupati Lebak, namun tidak terpilih ini menikah dengan Ferry Indrayuda pada 2010 dan dikaruniai 2 anak namun jarang memposting foto bersama keluarganya. Papam, artis kelahiran 1986 yang juga merupakan pemain ekstravaganza dan dulu dikenal sebagai Sentot Gede serta pernah membawakan program Survivor bersama Ruben Onsu ini aktif membuat konten lucu dan memposting curhatan di sosial medianya, salah satunya tentang pura-pura tidak tahu terhadap orang yang membohongi kita. Bagaimana nostalgia Ferry Maryadi, Virnie Ismail, dan Papam saat membintangi program komedi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Ferry Maryadi dan juga Papa. Happy birthday Transmedia. Selamat ulang tahun Transmedia ke-23 dan Virnie Ismail. Aduh, kamu. Silakan duduk, Bu. Oke. Ini rambut kenapa? Biar lucu. Oke, sebelum kita ngobrol kita lihat dulu seperti apa sih kompilasi program ekstravaganza ya, di mana Virnie pernah ada di dalamnya dan Papam juga pernah ada selama beberapa bulan. Papam, kita nyoba cari yang ada kamunya, Iya. Gak nemu. Ya karena kan aku cuma magang di ekstravaganza. Aku cuma 6 bulan. Irfa, nih kalau Virnie kan emang kamu waktu di situ kan kontennya adalah kamu tuh yang selalu digodain cowok-cowok, seksi Saya apa. tertipu ya. Kenapa? Packagingnya begitu, interiornya Introvert interiornya. cupu-cupu. Masa sih? Nurut.com. Nurut.com ya. Aduh, nurut.com. Padahal bukan antagonis ya kan, terus menggoda. Kayaknya tuh mendominasi pria gitu kan perannya. Tapi kalau udah di rumah tanya aja. Oh gitu. Tak berkutik. Itu kan Tawa lagi kencang. itu kan booming banget ya, melekat gitu ya, Iya, kayak melekat. Virnie tuh orangnya kan gitu ya, kayaknya kenes apalah Ya, gitu ya, gitu. ya, ya. Itu berpengaruh terhadap di dunia nyatanya Iya, gitu nggak sih? iya, agak-agak sedikit terganggu kalau misalnya jalan sendirian gitu. Kadang-kadang mata-mata orang tuh kadang-kadang suka pengen ketepel gitu. Melihatnya tuh seperti ada tanduk gitu. Terus langsung saya pasang muka antagonis, kayak pagernya ada 7 gitu. Jalan one line lurus ke depan gitu. Itu ya. Padahal takut sebenarnya. Tapi ingat nggak sih momen-momen itu gitu, apa yang paling kamu kangenin? Kangenin begitu masuk lobby Trans kayak kemarin tuh agak-agak gitu ya. Jadi mulai ya bayangin aja ya masih 25 kinyis-kinyis tahun. ting-ting ya kan. Terus dari mulai belum punya anak, terus sampai sama Tora dikira lesbian karena digodain gak pernah tembus ya kan. Karena aku fokus kerja, karena aku punya goals pengen umroh sendiri, pengen kuliah, pengen nabung di rumah gitu. Jadi achievement dan akhirnya sampai nikah dan punya anak. Jadi banyak kisah lah di gerbang Trans itu. Di gerbang itu ya, dari mulai mimpi untuk apa akhirnya bisa tercapai itu dari syuting kemarin di Extravaganza. Nah ini ada fun fact ya, Papam itu ternyata ngefans banget sama Virnie. Masa sih, Pak? Itu aku sampai bawain di audisi aku di Extravaganza. Jadi itu audisinya dulu tuh booming banget pas aku audisi, bener-bener meledak banget. Jadi waktu itu jurinya Cutari. Dan aku inget banget itu krunya bilang kalau mau dikenang audisinya kalian harus bikin gebrakan di berapa detik pertama gitu. Terus ya udah pas aku masuk, aku Cutari kayak gue pura-pura lupa dia deh gitu. Aku langsung nyapanya, halo Virnie Ismail gitu. Dan itu heboh sih, Cutarinya kesel segala macam dan bener-bener ya itu aku selalu nonton di Extravaganza tuh. Tenny tuh dulu dikenal sebagai gadis tukang tabok. Datang lewat cuma nabok doang begitu. Terus out frame. Tuh out frame gitu doang. Kan? Iya. Dulu namanya belum pam-pam, masih sentot. Makanya Asli sentot. Iya bener. Lucu banget. Terus habis itu apalagi yang kamu ingat tentang Virnie di Extravaganza? Dulu Tenny tuh yang paling nyapa anak-anak yang baru Ya, gitu, ya, ya. paling, hey sini nih ya, aku punya gadget baru, aku punya BlackBerry gitu-gitu. Jadi dia nyapa untuk pamer. Iya. Punya toko gua rasa. Iya, kalian harus beli dong.
padahal kita semua udah pada ngantongin juga. Itu Kan fun kamu fact-nya. ngefans, udah begitu ketemu langsung kerja bareng lagi. Starstruck. Starstruck banget. Orang misalkan kalau lagi di... Maksudnya pengen jadi kayak Firni gitu. pengen panjang Oh, nikah. udah, kayak Jadi Beyonce. kalau dulu tuh pemain-pemain yang lain tuh kalau lagi nungguin sketsanya pada duduk di backstage gitu di ruang tunggu masing-masing. Aku nggak di depan ruang sketsa itu sambil ketawa-ketawa sendiri kayak kayak nonton langsung gue gitu. nontonin mereka tuh sekarang gue bagian dari mereka gitu. Kamu kalau kamu apa yang kamu ingat dari papam? Lucu, apa gembil gitu, dia konsisten ya gembilnya sampai sekarang. Terus mukanya unik dan kalau ngomong apa adanya, polos gitu, ceplas-ceplos, jadi nggak direkayasa. Oke. Nah ini kan cuma 3 bulan doang ya papam ya? 3-6 bulan kalau 3-6 bulan. Katanya ada cerita di balik itu karena kamu sombong. Jadi kan waktu itu kan pas masuk itu kan kita akhirnya bareng-bareng sama teman-teman audisian pada ngekos gitu, pada ngontrak ngekos gitu biar kita satu perjuangan lah ibaratnya. Nah terus emang pas saat itu jarang pulang ke rumah, belum sempat pulang ke rumah kan. Nah teman-teman tuh ya pada ketemu tuh pada bilang, oh papam sombong. Nah pas lagi mau pengumuman diperpanjang apa enggak, aku pas waktu itu emang mau menjelang asar, terus aku sholat dulu kan. Aku Oh Ria. Sholat aja diomongin. Jangan. Aduh, pamer. Waktu itu lagi pamer. pas lagi kebetulan sholat tuh di lantai 3 tuh gitu. Ya Allah, kalau emang kata orang-orang aku sombong di Extravaganza, udah cabut aja rezekinya gitu. Iya, terus udah abis asar, Diulangin. pengumuman, Cabut. kamu nggak diperpanjang gitu. Terus aku sholat lagi, ya Allah tadi aku bercanda loh. Gitu. Revisi gitu. 30.000, masa dibikinnya serius. Kamu Omes jadi kayak, udah sabar ya Tot ya. Berarti emang sombong berarti kalau gitu. Kalau aku Kan dia bilang soalnya kan kalau kata orang-orang aku sombong. Iya berarti kan sombong berarti kan dicabut rezekinya. Sudahlah. Itu aja ya, oke. Nah sekarang kita ke Ferry, mau siapa? Ke Ferry Mariadi dulu lah ini kalau kamu itu Enggak juga nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa saya mah di sini ya nemenin kenangannya aja. adalah ketika kamu syuting di awal-awal dulu masih ingat bahwa ini gedung Transmedia belum, Belum ada. sebanyak ini Belum. gedung-gedungnya ya. Belum. Kayak Kantin apa? aja masih tenda. Saya dulu tuh sebelum kan saya di Ngelenongnya, tapi sebelum Ngelenongnya tuh ada sinetron Fanya. Itu cuma satu gedung, sebelah tuh kantin. Jadi kalau kita habis ngisi acara dikasih voucher buat itu kantin masih tenda-tenda kalau hujannya hujan gerimis kayak gitu. Jadi ya Belum parkiran kantin juga masih basement belum ya? Boro-boro basement, Biwan belum ada. Terus di depan air mancur juga belum ada. Jadi parkir tuh duluan kita tuh tanah-tanah tuh. dulu. Air mancur belum ada berpot-pot bukan? Jauh. Iya ampun. Ya Allah LG voucher. Iya, jadi voucher iya. Bawa air mineral sama bebek goreng udah paling bener. Iya. Iya benar. Zaman dulu iya. Kok nggak ada yang nyimpen vouchernya waktu itu ya? Pasti kepake soalnya. Iya. Coba seperti apa sih kompilasi Ferry di acara Ngelenong Nyok berikut ini? Digoyot. Ya ampun. Fer, sebelum kamu ngisi acara itu, aku pikir kamu tuh cool banget gitu loh. Ternyata ya. Ternyata ya. Ya, tapi benar, waktu di awal-awal tuh, sini kan acara komedi pertama kamu kah? Enggak, Enggak juga. sebelumnya ada di TV sebelah, cuman di sini itu dulu tuh masih ingat ada Mbak Herti, Poherni sama siapa? Marani. Jadi mereka bertiga ini minta tolong minta saya ngobrol pengen bikin acara komedi. Light buat acara pagi apa ya, kita ngobrol tuh berempat ditambah sama satu lagi Kang Ali Taba dari tim kreatifnya, kita ngobrol tuh bikin gini. Tapi kan saya orang Sunda, kalau ngelenong kan Betawi ya bisa kita gini. Siapa aja pemainnya, sebutin si ini. Terus ada beberapa yang nggak masuk, tapi ya akhirnya terkumpullah orang-orang sahabat-sahabat saya ini, salah satunya Irfan Hakim, almarhum Big Diki, Bedu. Terakhir adalah anggota tetapnya adalah Andre Taulani waktu itu di situ di awal-awal. Gitu ya, memang di situ ada skripnya, cuman kita dibebaskan untuk bisa berimprovisasi gitu. Dan yang sangat membanggakan di situ penontonnya ada salah satunya ada Po Eli dulu, Po Eli Panji Pragiwaksono. Itu ngapain dia, Panji? Iya, dia salah satu bukan penonton sih, celetukers lah. Oh, celetukers. Tapi yang memang dari dulu emang udah pinter nih orang. Oh, jadi punya perannya di Celetukers ya? Iya, Oh, ya ampun. emang keren banget ini orang dari dulu. Ini orang kok emang beda ya, karena emang dia announcer dari Bandung. Iya. Terus? Terus pada ngobrol tuh, ini kayaknya asik deh.
Ya udah akhirnya kita ajakin main terus, overlap dia duluan yang paling beken. Iya, dia sekarang di New York. Iya, keren. Gaya sekali. banget ya. Jadi Alhamdulillah. ya ini ya kalian ibaratnya gimana ya? Jadi bagian dari sejarah gitu ya, Iya, bukan cuma sejarah iya, TV ini, iya. tapi juga sejarah orang-orang yang juga bergabung Iya. bersama. Sebulan sekali Presiden kita waktu dapat itu. voucher untuk bisa tukerin ke Bagelda di atas di lantai berapa keuangan. Kita ngantri, dapat gajian. Itu Lantai 6 ya? ya itu namanya Bagelda. Ingat banget. Ingat deh dia rantainya ya. Banget. Ingat nggak berarti honor pertama pas terima itu kamu beliin apa pada saat ada program ya kalau di Extravaganza honor pertama Extravaganza kamu beliin apa? Aku nabung. Nabung. Buat apa jadinya? Rumah. Akhirnya beli rumah. Rumah. Dari hasil Extravaganza itu. beli Sombong rumah. banget lo, sombong. Ya ampun, berapa tahun? Berapa tahun kamu? Dari tahun 2000. Lupa. Pokoknya rumah. Ya ini rumah di si Bintaro ini. Ya ampun. Papa, Itu dari Kalau honor. aku ngelunasin cicilan waktu itu. Cicilan apa? Laptop. Karena waktu itu sebelumnya Ketahuan banget recehnya. waktu itu kan aku sebelumnya kan akunting. oh counting iya Iya. dia. Luar biasa. Counting loh dia. Nah terus aku waktu itu ngomong sama manajer aku boleh minjem CC-nya nggak buat beli cicil laptop. Nah begitu aku Sedih ya? keluar dari Extra- kantor masuk Extravaganza kan nggak enak dong sama dia. Aku udah nggak sekantor lagi. Jadi biar lebih nyaman ke dianya ya udah Pak aku lunasin aja utang aku Oh, gitu. lah pakai honor Extravaganza. Iya, itu. gitu. Jadi kamu tekan kerjanya accounting, Iya. langsung mendaftar Extravaganza, udah nggak jadi accounting lagi. Tapi hitung-hitungan masih bagus kan? Masih sampai Iya. sekarang. Makanya kalau ada honor yang nyelip langsung aku telepon. Detail banget kalau abang emang. Peri. Kalau aku mah dulu setiap honor kasih mama. Oh. Kasih mama. Jadi mama yang pegang. Karena aku percaya ketika ada berapa rupiah pun yang aku pegang, kasih mama, pasti mama tuh akan ada doa yang ya langsung lah sama Gusti Allah gitu supaya berlipat ganda. Semuanya dikasih ke mama. Terus dia maksudnya dikelola Minta, seperti aku minta kalau sama mau beli ini, mah Begitu? mau beli ini ya, kasih. selalu seperti itu. Oh. Tapi mama kan sekarang udah nggak ada, jadi ya kasih istri lah. Ikhlas gua mah. Ikhlas. Habis itu istrinya nelfon aku, Dek, yuk jalan yuk, Dek. Gak apa-apa, gua mah udah apa lagi. Oke, baik. Sekarang kita mau tanya ya, pernah nggak pernah nih selama kalian ya ada di acara-acara itu, jokesnya dipatahin sama temen saat lagi ngelawak, saat lagi gini tiba-tiba tak patah ya gitu. Pernah nggak? Aku nggak mungkin biasanya yang kayak gitu suka Tora sama Edric lah gitu kan. Kayak seberangan ya. Dia sih nyebut nama sih serem amat. Aku tuh lainnya adalah pengingat. Oh, pengingat, Jadi, oke. jadi kalau mereka udah mulai Udah keluar jalur, kamu terus yang aku masukin cari lagi. lainnya lagi tarik. Mereka berdua yang suka Mereka yang belum suka saling pertama saling patah-patah, akhirnya nggak jelas ceritanya, patah-patahan deh berantem. Akhirnya aku tarik lagi lainnya ke tengah gitu. di luar mereka suka kak lu gitu ya? Berlanjut kadang sampai wah salto gitu. Tendang-tendangan, iya benar lucu ya. Terus dibalas sama Roni mau salto juga nggak bisa dulu almarhum. seru, tapi ya bercanda, berantem semenit lah. Oh gitu. Damai. Bener gitu Tora? Ya. Ya, pernah nggak? Kalau aku pribadi kalau di Extravaganza nggak pernah karena dulu waktu itu anak baru apalagi ya belum boleh keluar skrip gitu harus bener-bener based on script skripnya udah lucu. Oh, oke. We make this script about a week gitu selalu dia bilangnya kayak gitu jadi kita harus patuh sama skripnya. Oke. Tapi di program lain kayak di Ceriwis apa misalkan aku lagi cerita nih sebelum syuting lagi ngobrol-ngobrol Bakti itu ngingetin ntar giliran pas mau dipakai dia duluan yang pakai pas lagi syuting. Itu berarti bukan dipatahin ya, dicolong. Ini ngeselin gitu. Atau enggak kadang-kadang kalau mau aku tebak-tebakan ya aku udah nyiapin apa. Ntar dijawab sama Bakti, kan jangan ditebak dong. Soalnya udah dikasih tahu sebelumnya sama dia. Kasihan deh kamu. Sabar. Nah, kalau gue menyikapi ketika ada orang yang matahin itu, biasanya gue suka berpikir ini anak nggak tahu pola. Iya nggak tahu pola ya. Jadi ya udahlah maklumin aja gitu. Tapi begitu selesai syuting,
gue ingetin polanya tuh begini, gini. Jadi nggak bisa lu terus yang lucu. Lu lucu karena ada yang nggak lucu. Iya gitu kan, bener kan? Bambang lucu karena gue nggak lucu. Kalau dua-duanya lucu itu habis. Jadi nggak ada Jadi ada bagian punchline-nya. kasih pengumpan, ada Iya, yang gitu iya, ya. iya. Semua Harus punya ada Jojo sama peran-peran. Cahyono. Bener, kalau aku di Extravaganza pun ngeliatin ya Teh ya, kita tuh ada perannya, ada gongnya, ada assemble-nya, ada yang cuma, ada yang leadernya gitu. Jadi kita nggak boleh egois buat Keren main di sekali situ. sih kalian ya. Pernah nggak kalian nolak kerjaan karena ada artis yang kalian nggak suka? Wah, Oh enggak ya? kalau adegan yang nggak Nggak suka? berani, Oh nggak berani itu misalnya pernah. kissing gitu kan, aku nggak berani. Apa? Kalau aku mungkin ngomong ke manajerku ya, misalkan dulu ya, aku nggak mau ya kalau syuting lagi sama dia gitu. Tapi pas di calling, yaudah dia ambil aja deh. Nunggu dipaksa. Akhirnya. Nunggu dipaksa. Mau nggak tapi ada dia. Ya udahlah. Mungkin udah berubah. Oh gitu. ya Ternyata belum. Terry, jujur. Kalau milih-milih sih awalnya iya, cuman istriku selalu mengingatkan sekarang tuh lu sudah ada di level siapapun lawan lu hajar. Oh, itu challenge-nya gitu Iya. ya. Biasanya ditolak itu karena apa? Karena biasanya nggak cocok. Banyak nggak sekali nggak on time, dia Oh. suka seenak-enaknya. Kalau nggak suka terus tiba-tiba pulang, atau dia suka makan yang tadi tuh makan Materi. jokes orang. Oh. Itu tuh ke gue kadang suka malas dia sikat, nggak apa-apa sikat. Gitu. Oh gitu. Siapa Insya? Ada. Nah, Ada. Pernah nggak kalian sakit hati sama jokes teman gitu tapi diem aja, telan aja gitu? Ya pasti pernah lah, pernah. Pernah lah pasti. Oh, seputar apa biasanya yang kamu terus? Ada kan orang sensitivitasnya beda-beda. Kalau kamu tuh kalau bahasa apa biasanya? Kalau kayak gitu ya tadi sama kayak Ferry memahami orang, bisa jadi memang mindset dia nggak nyampe ke situ. Oh, apa? kalau aku lebih kayak misalkan aku curhatnya lagi kayak Serius nih? curhat? serius, kayak deep conversation gitu, tiba-tiba dibawa ke set gitu. Oh, Terus itu kayak Kayak soal yang tadi kita ceritain di belakang. Iya kan? udah. Iya nggak sih? Mau diomongin sekarang ya? Oh, oke. Jadi gini, Fer. Oke. Bersih banget ya, Pam ya? Oh, iya. Nggak, kalau saya tidak pernah sakit hati. Karena kalau saya menganggap ketika kita sudah on cam di atas panggung, kita harus bisa mempersiapkan diri bagaimana caranya kita mempertahankan atau bisa membela diri dengan cara yang elegan. Misalnya dia nyerang kita secara pribadi, oh ya udah kita kumpulin dulu, baru kita sikat terakhir. Oh gitu ya, ya pokoknya gitulah. Pernah nggak pakai barang KW saat syuting? Sering kalau syuting, iya, apalagi pas lagi di. Kalau itu gara-gara pernah hilang perhiasan. Nah, jadi honornya nggak segitu, ya itu hilangnya segitu. Terus dari situ akhirnya beli aksesoris. Oh khusus ya? Khusus, Oh. properti syuting. Oh, paham? Enggak, karena emang aku nggak suka beli barang-barang branded banget. Oh iya. oke. Jadi yang aku pakai yang beda aja gitu. Oh iya. Ya kalau aku mah ini barang syuting sama barang buat dipakai sehari-hari Beda ya? dibedain, dipisahin. Oke. Tapi dari dulu udah bawa hair dryer itu. Udah. Nah tapi kalau emang boleh tanya wardrobe Trans TV dari dulu, kalau baju daleman kayak maaf ya, baju daleman perempuan gue punya sendiri. Iya, aku juga. Oh, itu untuk properti syuting ya? Properti syuting. Iya lah, masa buat hari-hari. Ya kali. Semuanya sendiri. Semuanya sendiri. Cuman kan masalahnya kita memperkecil kerjaannya anak-anak wardrobe kesian gitu. Kayak bulu mata gue bawa sendiri, apa segala bawa sendiri. Enggak, emang doyan belanja nih. Iya. Itu jalannya bukan kumis, kumpulan bulu mata ya. Oke, sekarang kita masuk ke mereka untuk membuat pengakuan-pengakuan apa yang pernah mereka lakukan, sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan atau di luar, kalau buat orang lain mungkin aneh gitu, atau buat orang lain kok gitu sih ya, tapi kita akan dengerin aja, kita nggak akan menghakimi, kita berusaha untuk tidak menghakimi. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Room to Indo Secret.